Sampai gue doang. Ini di kandang sapi Hans Tio Putro di daerah Gendeng, Sumberharjo, Eromoko. Di sini dengan saya Faisal yang mengelola kandang ini. Dibantu 3 orang. Jumlahnya sih 90-an lebih lah, 90-an. 90-an ekor. Jenisnya ada metal, limosin, simental, limosin, sama PO. Brenggolo lah kalau itu. Jadi Brenggolo. Yang putih itu. Ini yang besar, yang paling besar nih belakang saya ini Joni namanya. Ini beratnya kalau nggak 1 ton ada lebih. Ini tahun kemarin udah mau dibeli orang buat kurban 80, tapi Pak Bosnya masih seneng katanya mau dibesarkan lagi. Alasannya itu kalau nggak dikelu itu kasihan. Jadi kalau mau makan itu susah itu. Jadi dilepas biar makannya lebih gogot lah gitu. Kecuali yang nakal ada 1 tuh yang dikelu. Di sini sapi ada, setahu saya sih ada 3 ras, ya, simental, limosin, sama PO, Brenggolo itu ya, yang punuknya gede itu. Biasanya sih kalau yang laki-laki pejantan itu untuk pedaging, dan kalau yang betina itu untuk dianakkan gitu, supaya berkembang biak terus gitu. Jadi melestarikan sapi yang hampir punah itu, yang PO itu, Brenggolo itu. Lokal ya lokal itu asli Indonesia. Kalau setahu saya sih kalau petani itu biasanya sih dianakkan itu loh, jadi betina terus kawin suntik terus dianakkan itu. Dia lebih menguntungkan itu, hasilnya lebih kelihatan. Kalau setahu saya di daerah sini loh, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun di sini itu seperti itu. Kalau penggemukan sih kayaknya sih hanya waktu-waktu tertentu aja, kayak Idul Adha gitu. Kalau yang dianakkan kan butuh duit, bisa dijual anaknya gitu, betinanya bisa disuntik lagi. Biasanya sih kalau petani itu mulai mencari bibit itu habis Idul Fitri itu baru mencari bibitan. Untuk Idul Adha kan ada berapa bulan lagi itu bisa untuk digemukan. Nanti sebelum Idul Adha itu dipasarkan, digemukan dulu gitu. Jadi nyari bibitnya itu setelah harganya itu turun, kita nyari bibit gitu. Harga pasar di sini. Biasanya sih kalau sapi gemuk itu di akhir tahun atau di Idul Fitri itu kan posisi daging meningkat. Nah itu biasanya harga juga menyesuaikan. Kalau di sini itu biasanya sih ya dari itu tadi, penggemukan sapi itu tadi, dari yang sudah gemuk dilepas ke pasar untuk dipotong, diambil dagingnya. Jadi dalam hal ini ya dari konsumsi daging itu untuk ke masyarakat luas gitu. Ya itu kan bukan lamar kerja, paling dari saya kan sendiri, nggak mungkin kalau ngurusin semua ini. Dibantu ada 3 orang yang bantu saya, jadi 4 orang sama saya. Pagi-pagi itu disiapkan embernya, itu dituangkan itu komboran, nanti di setiap sapi itu dikasih 1 ember untuk dikombor dulu. Setelah selesai kombor baru dipakan. Nah setelah dipakan istirahat, baru dibersihkan kandangnya. Setelah bersihkan kandang selesai, bersihkan alat-alat itu, bersihkan kandang. Setelah itu istirahat dulu, baru mulai nanti kombor lagi yang kedua sore hari. 2 kali ya. Kalau pemberian pakan 3 kali, habis dikombor diberi pakan, nanti malam datang lagi damen, diberi pakan lagi sedikit untuk yang damen yang hijau. Ini tahun kemarin tuh 80, karena Pak Bos masih suka main dia buat ini, masih ya buat langganan, buat inilah.
Kalau harapan saya ya bisa memberikan kontribusi, maksudnya harga daging itu loh. Jadi daging sapi itu bisa nggak terlalu mahal gitu loh untuk Indonesia. Karena selama ini setahu saya di Indonesia itu paling mahal daging sapi. Karena jalurnya selalu banyak. Harusnya murah karena sapi banyak di Indonesia loh. Maksudnya Pulau Jawa lah khususnya lah. Pakan nggak ada karena sini pakannya ya kayak gitu biasa. Damaninya. Cuman untuk itu komborannya ya ada, itu bisa dilihat lah. Jangan sebut merek lah kalau komboran. Kita takut promosi. Buat para masyarakat terutama di Indonesia ini, kami di sini belajar membudidayakan sapi-sapi lokal agar tidak punah. Contohnya seperti di kandang kami ini, seperti KBPO, kami budidayakan agar tidak punah. Pak Rin bisa menambahkan? Ya semoga sapi PO sampai Jawa kalau kayak kita katakan semoga nggak punah, karena nantinya lama kelamaan takutnya punah sapi yang putih itu. Kalau bisa kita pelihara, kita sampai dikembangbiakkan. Nah, cila jadi berbunga. Wah, cuman ya niku. Pernah icul tapi Pernah keluar. 1 ton icul luar biasa. Halek nabrak mobil ora yo rampung Mas kocok. Dan niku gepeng murin niku. Oh, sini ku tetap tak mobil an sapi. Oke pemirsa, ini sekarang kita sudah di kandang sapi yang sangat luar biasa. Ini ada Mas itu Mas? Mas siapa ya? Kandang Hantio. Kandang? Hantio. Kandang Hantio. Hans Tio. Wah, ini ada banyak nih lor. Ini ada Mas Ren, juga ada Om situ Mas? Faisal. Om Faisal sama Mas Tio. Wah, ini Mas Tionya. Oke, Mas, ini kita ngobrol sebentar, Mas. Ini langsung mawon. Di kandang ini ada apa aja, Mas? Ini, Mas. Siapa yang mau jawab ini? Sapi dari jantan, pejantan gede maupun sedang ada. Ada semuanya. Ini PO itu laki juga ada, dari betina, dari PO sampai metal besar ada. oke. Semua ya. Ini ada yang unik ini, lor. Ini dari di kandang sapi ini tidak ada satupun yang dikeluh, Mas ya. Ya. Nah, ini kira-kira kenapa ini, Mas? Karena kasihan. Kata bos yang punya sapi kasihan. Kasihan. Ya. Ini sangat banyak sekali ya, artinya kasihan tuh. Mungkin ada sesuatu di balik itu, Mas ya. Oke, Mas, monggo Mas, sambil jalan, Mas. Oke. Ambil 6 bulan. Metal. Ini Yang hamil 6 bulan. Namanya siapa? Devlon. Devlon. Nah, ini juga nggak dikeluh ya, sebanyak ini nggak ada satu yang Nggak dikeluh. ada. Itu juga ada. Ya kalau memang nakal sekali baru. Ada Eva juga. Ini perah untuk membantu menyusui para pedetan. Sementara belum untuk konsumsi, Mas ya? Belum untuk konsumsi pedetannya. Untuk saat ini hanya membantu. Nah, membantu untuk kepedetan.